Di sebuah pulau terpencil di ujung timur Indonesia, seorang tante mempesona bernama Ningsih, bidan matang yang menawan dan menyimpan luka masa lalu, memulai hidup baru yang perlahan berubah menjadi kisah cinta penuh godaan, gairah, dan pilihan hidup. Antara hasrat yang tumbuh bersama dokter muda, cemburu dari perawat lokal, dan dilema masa depan, Ningsih dihadapkan pada satu pertanyaan. Apakah cinta sejati bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga? Halo, sayang-sayang tante. Selamat datang di Celoteh Tante, tempat di mana suara hati yang dewasa, hangat, dan menggoda mengalun pelan menyentuh sisi terdalam-dalam dirimu. Di sini, tante akan bisikan kisah-kisah cinta, rindu, dan gejolak yang kadang terlalu tabu untuk diucap, tapi terlalu indah untuk diabaikan. Semoga kalian yang menonton dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dilimpahi cinta yang jujur, meski kadang datang dari arah yang tak terduga. Kalau kamu merasa cerita ini menggugah rasa, membangkitkan kenangan, atau justru bikin kamu ingin jatuh cinta lagi, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, ya sayang. Tulis juga di kolom komentar. Tante mau tahu, cerita ini nyentuh hati kamu dari daerah mana? Dari Sabang sampai Merauke. Dari pantai sunyi sampai kota yang tak pernah tidur. Biar celoteh tante bisa sampai ke hati-hati yang sedang mencari. Dan yang paling penting, share cerita ini ke sahabat-sahabatmu, yang mungkin sedang butuh bisikan lembut dari seseorang yang mengerti rasa sunyi, sintim itu. Celoteh tante bukan sekadar cerita, tapi pelukan hangat lewat suara. Langit senja menggantung jingga ketika perahu motor yang membawa tante Ningsih akhirnya bersandar di dermaga kayu tua Pulau Seram. Angin asin laut menyapu rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai, menari bersama gaun panjang krem yang membalut lekuk tubuhnya yang matang. Matanya yang tajam mengamati sekitar, desa kecil yang tenang, penuh suara jangkrik dan desir dedaunan. Wajah-wajah warga memandangnya dengan penasaran dan kekaguman. Perempuan ini bukan sekadar bidan biasa. Ia bagaikan angin asing dari dunia lain, beraroma bunga dan keberanian. Tante Ningsih melangkah pelan ke arah pria tua berkemeja lusuh. Pak Umar, kepala desa. Selamat datang di desa Werinama, Bu Bidan, katanya dengan senyum segan. Ningsih membalas dengan senyum samar yang entah kenapa membuat dada Pak Umar berdesir. Panggil saja saya Tante Ningsih, semua lebih nyaman begitu. Bisiknya lembut, sembari menjabat tangan lelaki itu dengan kelembutan yang menyusup seperti aliran hangat di kulit. Di kejauhan, seorang pria muda berseragam putih berdiri menatap tanpa banyak kata. Matanya tajam, tubuhnya tegap. Itulah Dokter Aditya, yang sejak awal merasa ada yang menggoda sekaligus mengganggu dari kehadiran wanita itu. Tatapan mereka bersentuhan sebentar, lalu menghindar cepat, namun tidak sebelum gairah kecil menyala tanpa permisi. Ningsih membiarkan pandangannya menelusuri wajah si dokter muda yang dingin dan cenderung sinis. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak ia temukan di kota. Ketidaktertarikan yang justru menggoda. Dokter Aditya, saya dengar kita akan bekerja bersama. Ujarnya sambil menyingsingkan lengan bajunya sedikit, memperlihatkan kulit halus kecoklatan yang bercahaya di bawah sinar sore. Aditya hanya mengangguk. Selama ibu mengikuti prosedur, saya tidak masalah, jawabnya datar. Tapi mata laki-laki itu menatap pinggang Ningsih yang ramping dengan sedikit kekakuan. Ia berusaha keras menjaga nada profesionalnya, namun aroma tubuh Ningsih, kombinasi samar dari vanila dan kenangan masa muda, membuatnya kehilangan fokus. Di puskesmas yang terbuat dari kayu dan bambu, mereka mulai menyortir alat medis. Ketika Ningsih membungkuk untuk mengambil kotak, Aditya sekilas menangkap bentuk tubuhnya dari samping. Tiba-tiba ruang kecil itu terasa lebih hangat dari biasanya. Ia menelan ludah, mencoba memikirkan hal lain, tapi tak berhasil. Saya rasa kita akan cocok, kalau tahu kapan harus mendominasi, dan kapan mengalah. Bisik Ningsih sembari menatap Aditya dari balik kacamatanya yang tipis. Kata-kata itu melekat di kepala Aditya bahkan ketika mereka mulai memeriksa stok alat medis yang sangat terbatas. Desain ruangan sederhana,
tempat tidur pasien dengan kelambu tipis yang mulai robek, dan kipas angin tua yang berputar pelan menjadi saksi awal kolaborasi mereka. Namun yang lebih menyita perhatian Aditya bukanlah fasilitas itu, melainkan cara Ningsih menyentuh setiap barang, lembut, penuh rasa, seolah setiap perban dan jarum punya perasaan. Cara dia berdiri dekat, membisikkan pendapatnya dengan bibir nyaris menyentuh telinga Aditya, membuat pria itu harus pura-pura sibuk mencatat. Pada malam hari, ketika warga datang meminta bantuan karena seorang ibu melahirkan di rumah, Ningsih langsung sigap. Aditya mengikutinya. Di rumah panggung kecil itu, mereka bekerja sama. Tangan Ningsih cekatan. Tubuhnya bergerak tenang namun penuh daya. Di bawah tekanan, Aditya melihat sisi lain dari wanita itu. Bukan hanya sensual, tapi juga kokoh. Setelah proses selesai dan bayi menangis, Ningsih menyeka keringat di dahinya sambil menoleh. Senyum lembut di bibirnya. Tadi kamu sempat gemetar, ya? Tapi bagus kamu bertahan, kata Ningsih sembari mengelap tangannya dengan handuk kecil. Tubuhnya hanya terbalut daster tipis yang terkena cipratan darah bayi. Aditya menelan ludah, tak bisa menjawab. Malam itu terasa terlalu panas, terlalu dekat, terlalu hidup. Beberapa jam setelah mereka kembali ke puskesmas, seorang warga datang panik, seorang pria tua kolaps di kebun. Tanpa banyak bicara, mereka langsung berlari ke lokasi. Gelap, hanya lampu senter dan cahaya bulan sebagai penerang. Ningsih membungkuk di atas tubuh si pasien, lututnya sedikit terbuka, bajunya menempel ketat karena peluh. Aditya duduk di sebelahnya, membantu mengecek tekanan darah. Tangan mereka beberapa kali bersentuhan. Sekilas, mata mereka bertemu. Nafas mereka tersendat. Kamu bisa pegang ini? Tanya Ningsih sambil menyerahkan perban, tapi sengaja menyentuh tangan Aditya lebih lama. Tubuh mereka terlalu dekat di ruang yang sempit. Saat kembali, mereka berjalan berdua menyusuri jalan setapak menuju puskesmas. Sini. Angin malam membawa aroma tanah basah dan aroma tubuh mereka yang lelah namun membara. Kau harus terbiasa dengan malam-malam yang panjang di tempat seperti ini, bisa sangat menggoda. Suara Ningsih terngiang di telinga Aditya bahkan keesokan paginya. Mereka duduk di ruang periksa, mengevaluasi laporan pasien semalam. Ketegangan belum mereda, tapi bukan karena konflik, lebih karena gejolak yang belum tersalurkan. Seharusnya kamu tidak membungkuk langsung di depan pasien pria begitu, komentar Aditya tiba-tiba. Suaranya terdengar defensif, padahal yang ia rasakan adalah cemburu tak beralasan. Ningsih menoleh lambat, bibirnya membentuk senyum menggoda. Oh, kau perhatikan, ya? Balasnya, setengah mengejek. Aditya menghela napas kasar. Aku hanya ingin menjaga profesionalitas. Tentu, dokter. Tapi profesionalitas tak selalu berarti membatasi kehangatan. Jawab Ningsih sambil berdiri dan berjalan ke arahnya. Ia menunduk sedikit. Wajah mereka hanya berjarak jari. Atau mungkin, kau hanya terganggu oleh bayangan tubuhku. Suasana jadi panas. Tapi sebelum ada yang melangkah lebih jauh, Laras muncul di pintu, wajahnya kaku. Maaf, ada pasien menunggu. Ningsih langsung menjauh, tapi bukan tanpa meninggalkan jejak aroma tubuh dan ketegangan yang belum selesai. Dan untuk pertama kalinya, Aditya mulai menyadari bahwa wanita itu bukan sekadar rekan kerja. Dia adalah godaan yang hidup. Tatapan itu, lembut, dalam, namun menyimpan bara, menghantui pikiran Aditya sepanjang hari. Saat Ningsih berjalan melewatinya di koridor, dengan langkah tenang dan tubuh berbalut blus ketat berwarna pastel, Aditya merasa dadanya berdebar tidak wajar. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara bibirnya bergerak saat mengucap instruksi, cara tangannya menyentuh leher saat berkeringat, bahkan saat Ningsih mengikat rambut dengan santai. Di suatu sore, mereka sama-sama berada di ruang obat. Tanpa suara, Ningsih menoleh dan menangkap mata Aditya yang menatap terlalu lama. Tidak ada kata yang keluar, hanya senyum tipis yang membuat lutut pria itu goyah. Aku terbiasa ditatap seperti itu, tapi biasanya, yang menatap berani mengakuinya. Gumamnya, nyaris seperti bisikan rahasia. Aditya tak menjawab, tapi matanya bicara. Matanya berkata, aku tertarik,
tapi takut. Ningsih mengerti. Ia hanya menyentuh bahu Aditya sebentar, lalu pergi, meninggalkan aroma melati dan rasa penasaran yang semakin membesar. Malam itu, Aditya tidak bisa tidur. Wajah Ningsih, senyumnya, dan kilatan mata penuh misteri terus muncul di benaknya, hingga akhirnya ia bermimpi tentang bibir yang nyaris menyentuh. Pagi harinya, suara gemerincing dari dapur kecil puskesmas membangunkannya. Aroma tumisan bawang bercampur serai membuatnya penasaran. Ketika ia melangkah, di sana, dengan celemek kecil yang melingkari pinggang rampingnya, Tante Ningsih tengah memasak sambil bersenandung pelan. Bangun juga akhirnya. Sini, bantuin motong sayur, biar kau nggak cuma bisa ngomel soal prosedur. Godanya tanpa menoleh. Aditya tersenyum kaku, namun tanpa sadar menikmati pemandangan di hadapannya. Cahaya pagi menyelinap masuk lewat celah kayu, menyinari lekuk tubuh Ningsih dari samping. Keringat kecil membasahi pelipisnya, membuat kulitnya tampak bercahaya. Saat mereka berdiri berdekatan, bahu bersentuhan. Ningsih tertawa saat Aditya secara tak sengaja memotong cabai terlalu besar. Kau belum pernah masak buat perempuan, ya? Tanyanya. Belum, jawab Aditya pelan. Tapi aku suka melihatmu masak. Ningsih berhenti, menatap pria itu. Tatapan mereka bersambung lebih lama dari seharusnya. Senyap. Lalu, tangan Ningsih mengambil cabai dari tangan Aditya. Jari mereka bersentuhan lama. Tidak ada yang bicara. Tidak perlu. Karena dalam diam itu, keduanya sadar, mereka sedang bermain dengan batas yang semakin kabur. Dan semakin kabur batas itu, semakin berani mimpi-mimpi Aditya tentang Ningsih. Di malam-malam yang sepi, ia mulai berhalusinasi mendengar suara napas lembutnya. Kadang di mimpinya, ia berdiri di belakang Ningsih, memeluk dari belakang sambil mencium leher yang wangi, sementara wanita itu hanya diam pasrah. Siang harinya pun tak kalah menggoda. Saat Ningsih membungkuk untuk merapikan laci obat, Aditya harus menoleh. Saat Ningsih tertawa dan menyentuh lengan Aditya saat mereka bercanda, tubuhnya menegang sesaat. Wanita ini tahu caranya bermain, tidak frontal, tapi menusuk pelan-pelan ke dalam nadi gairah. Ningsih sendiri menyadari perubahan itu. Tatapan Aditya semakin dalam, gerakannya semakin lambat saat bersamanya, dan yang paling jelas, diamnya yang penuh makna. Tapi ia membiarkan itu terjadi. Tidak mendesak, tidak menuntut. Sampai suatu malam, Aditya berdiri di beranda puskesmas, dan Ningsih datang menghampiri, membawa 2 cangkir teh. Ia menyerahkan satu, lalu bersandar di tiang kayu. Kau tahu, aku tidak datang ke sini untuk jatuh cinta, katanya pelan. Aditya menatapnya. Tapi, bisiknya. Tapi mungkin aku tak bisa menolak, kalau cinta itu datang dalam bentuk seperti dirimu. Kalimat itu menghantam Aditya seperti angin laut yang tajam di dini hari. Ia hanya bisa memandangi wanita yang kini duduk di sampingnya, dengan tatapan dalam dan bibir yang menggoda dalam ketenangannya. Tapi sebelum bibir mereka bersentuhan, langkah kaki mendadak terdengar di belakang. Laras berdiri di pintu dengan mata terpaku. Napasnya tertahan. Maaf, saya cuma mau ambil catatan pasien, ucapnya gugup, lalu segera menghilang. Ningsih menatap Aditya, senyum tipis di bibirnya. Dia menyukaimu, katanya pelan. Aditya menunduk. Bingung. Laras mulai menunjukkan perubahan. Ia jadi lebih dingin pada Ningsih, enggan bicara kecuali jika perlu. Tatapannya pada Aditya jadi lebih sering, lebih tajam, lebih mengharap. Di satu titik, Laras mengajak Aditya berbicara di luar klinik. Dok, aku cuma mau bilang, aku selalu perhatikan kamu. Sejak awal. Tapi sekarang, aku merasa seperti tak terlihat. Aditya menelan ludah. Tak nyaman. Ia tidak bisa memberi harapan palsu. Tapi tak juga mampu berkata jujur tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Ningsih. Karena bahkan untuk mereka sendiri, itu belum sepenuhnya jelas. Namun yang pasti, perasaan yang tumbuh di antara mereka, bukan lagi sekadar permainan. Dan ketika hati mulai serius, luka lama pun ikut naik ke permukaan. Pada suatu sore yang lengang, saat hujan rintik membasahi jendela puskesmas,
Ningsih duduk diam menatap kosong. Aditya menghampiri, lalu duduk di sebelahnya tanpa bicara. Beberapa menit, hanya suara hujan. Lalu pelan, Ningsih mulai bercerita tentang suaminya, seorang tentara yang gugur dalam tugas. Tentang anak mereka yang meninggal dalam kandungan karena kelalaian rumah sakit, tempat ia pernah bekerja. Sejak itu, aku tidak bisa tinggal di kota. Terlalu banyak bayangan, bisiknya. Suaranya nyaris pecah. Aditya menyentuh tangannya. Maaf, aku tidak tahu. Ningsih menoleh. Matanya sembab, tapi tetap memesona. Kamu tak perlu tahu, cukup ada di sini, katanya. Lalu, dalam momen paling rapuh itu, ia menyandarkan kepala di bahu Aditya. Dan di balik kesunyian hujan, tubuh mereka mulai menemukan kenyamanan yang bukan lagi sekadar keinginan, tapi kebutuhan. Namun malam itu, kenyamanan itu berubah menjadi keintiman yang dipaksa oleh alam. Sekitar pukul 9 malam, hujan tiba-tiba turun dengan sangat deras, angin memukul jendela, dan listrik padam seketika. Suasana menjadi gelap gulita, hanya cahaya petir sesekali menyambar langit di luar. Ningsih muncul dari kamarnya dengan senter kecil dan daster tipis yang nyaris tembus cahaya karena lembab. Kita harus pastikan semua obat aman dari kelembapan, ujarnya. Aditya, yang baru selesai mandi dan hanya mengenakan kaos tipis serta celana pendek, mengangguk pelan. Mereka menyusuri koridor puskesmas. Cahaya senter menggantung rendah dan menciptakan siluet tubuh di dinding kayu. Di gudang kecil, mereka berdesakan, ruang sempit, napas hangat, tubuh bersentuhan. Ningsih tanpa sengaja menabrak dada Aditya. Maaf, bisiknya, namun tidak menjauh. Dalam detik itu, semuanya diam. Jantung mereka berdetak begitu keras. Aditya mengangkat tangan, menyentuh pipi Ningsih yang basah karena lembab ruangan. Ningsih menutup matanya. Tapi belum. Mereka masih menahan. Masih belum membiarkan segalanya runtuh. Lalu, di tengah badai yang mengguncang pulau itu, mereka terjebak berdua semalam suntuk di ruang yang hanya menyisakan satu ranjang kecil dan terlalu banyak alasan untuk tidak saling menyentuh. Mereka duduk berdua, di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip. Hujan masih deras, dan suara angin melolong membuat suasana seperti dunia hanya milik mereka berdua. Ningsih duduk bersila, lututnya menyentuh kaki Aditya. Ia menatap api lilin, lalu mulai berbicara. Kadang aku berpikir, mungkin aku datang ke pulau ini untuk lari. Tapi kenapa? Hatiku malah merasa sedang kembali. Suaranya lirih, namun menyimpan luka yang dalam. Aditya mendengarkan. Wajahnya serius. Aku ingin dekat, tapi aku takut. Karena aku tahu, kamu tidak seperti pria-pria lain. Lanjutnya. Aditya mendekat, menangkupkan tangan di atas jemari Ningsih. Apa kamu juga takut dengan perasaanmu sendiri? Lilin bergoyang, dan bayangan mereka menari di dinding. Jarak semakin tipis. Aditya mengusap rambut Ningsih ke belakang. Wajah mereka hanya tinggal beberapa sentimeter. Tapi, bibir itu belum bertemu. Hanya napas, hanya getaran. Aku tak ingin menyesal lagi, ucap Ningsih pelan. Aditya mengangguk. Begitupun aku. Tapi malam itu mereka tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena perasaan yang tumbuh semakin dalam, semakin rumit, dan semakin tak bisa dihindari. Saat waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, hujan mulai mereda. Mereka duduk di ranjang, bahu bersentuhan, keheningan menggantung seperti benang yang siap putus. Ningsih menoleh perlahan. Matanya menatap bibir Aditya, dan Aditya tak lagi bisa menahan. Ia mendekat, sangat pelan, mencium aroma kulit yang lembut dan segar. Bibir mereka hanya sejengkal. Napas mereka saling bertaut. Lalu, tangan Aditya menyentuh pinggang Ningsih, lembut namun pasti. Namun sebelum bibir mereka bersatu, Ningsih menahan dengan 2 jari di dada Aditya. Belum, katanya dengan senyum tipis. Kalau terjadi sekarang, itu karena situasi, bukan karena kita benar-benar siap. Aditya menutup mata, menarik napas dalam. Ia memahami. Dan justru karena itu, perasaan di dadanya meledak.
Hormatnya pada Ningsih tumbuh. Bukan sekadar karena pesona tubuhnya, tapi karena kendali dirinya. Kamu benar, katanya. Ningsih hanya tersenyum, lalu membaringkan kepalanya di bahu Aditya, dan mereka duduk begitu sampai pagi datang. Dan ketika pagi menjemput, di luar sana seseorang diam-diam menyaksikan mereka keluar dari ruang itu. Laras. Mata Laras membelalak saat melihat Ningsih keluar lebih dulu. Rambut sedikit berantakan, disusul oleh Aditya yang tampak canggung. Ia tidak mengatakan apapun, hanya berbalik dan melangkah cepat ke ruang perawat. Hatinya bergejolak. Selama ini, ia menyimpan rasa pada Aditya, rasa yang perlahan tumbuh jadi harapan. Dan kini harapan itu seperti diinjak. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin kecil di ruang jaga, dan air matanya jatuh diam-diam. Di siang harinya, Ningsih mencoba mendekatinya. Laras, bisa bantu saya? Saya sibuk, Bu. Potong Laras tajam. Ningsih menghela napas. Ia tidak buta. Ia tahu gadis muda itu sedang marah, dan ia tahu kenapa. Tapi ia juga tidak bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Aditya mencoba bicara dengan Laras. Jangan jauhi Bu Ningsih. Dia tidak salah, katanya. Tapi Laras menatapnya dengan mata merah. Kamu tahu aku suka kamu, kan? Kenapa malah dengan dia? Aditya hanya diam. Ia tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi diamnya justru menyakitkan. Dan sejak saat itu, Laras berubah. Bukan hanya menjauh, tapi mulai menebar tatapan penuh penilaian terhadap hubungan mereka. Dan di malam berikutnya, Ningsih berdiri di depan jendela kamarnya, menatap bulan, dan berkata dalam hati, perasaan ini tak lagi bisa aku sembunyikan. Maka saat Pak Umar mengundangnya hadir dalam upacara adat desa seminggu kemudian, Ningsih menerima dengan senang hati. Ia tahu, malam itu akan menjadi titik balik. Upacara berlangsung meriah. Warga mengenakan pakaian tradisional, api unggun dinyalakan, dan suara tifa berdentam di antara nyanyian tua yang magis. Di tengah acara, Ningsih diminta ikut menari. Ia mengenakan kain merah marun, rambutnya disanggul sederhana, dan selendang melingkar di pinggang rampingnya. Saat Ningsih menari, semua mata tertuju padanya. Gerakannya lembut tapi kuat. Tubuhnya meliuk seolah menyatu dengan alunan musik. Aditya terpesona. Ia duduk di antara warga. Namun rasanya seluruh dunia menyempit hanya untuk menatap wanita itu. Bahkan Laras, yang berdiri di dekat dapur umum, tak bisa menahan tatapan kagum, meski dengan rasa pedih. Setelah tarian usai, Aditya menghampiri Ningsih yang masih berkeringat. Wajahnya bercahaya oleh nyala api. Kamu luar biasa malam ini, katanya dengan suara serak. Ningsih tersenyum pelan. Kamu tahu, Aditya malam ini, aku ingin berhenti menahan. Dan saat Aditya menggenggam tangannya dengan lembut, dunia mereka menjadi sunyi. Hanya ada satu langkah lagi menuju malam yang tak akan terlupakan. Setelah semua warga kembali ke rumah masing-masing dan api unggun mulai padam, Ningsih mengajak Aditya berjalan menyusuri pantai di ujung desa. Ombak kecil memecah di kaki mereka, dan cahaya bulan memantulkan kilauan di mata keduanya. Tak banyak bicara. Hanya tatapan dan napas yang tertahan. Di antara desir ombak dan wangi laut, Ningsih berhenti, menoleh ke arah Aditya, dan tanpa kata, mereka saling mendekat. Ciuman pertama itu bukan sekadar pelepasan hasrat. Itu penegasan bahwa mereka sudah menyerah pada perasaan. Ciuman itu berlanjut menjadi pelukan, kemudian tangan-tangan yang mulai menjelajahi punggung, leher, hingga kelekuk tubuh yang selama ini hanya dibayangkan. Di sebuah gubuk kecil milik nelayan, dengan pintu yang separuh rusak, mereka berdua masuk dan menyalakan satu lentera. Di dalamnya, tubuh mereka menyatu. Dengan pelan, dengan rasa, dengan ketulusan yang tak lagi perlu ditutupi. Aditya mencintai setiap jengkal tubuh Ningsih, sementara Ningsih membimbingnya dengan kelembutan matang dan hasrat yang terpendam terlalu lama. Dan di antara napas berat dan gumam tertahan, malam itu menjadi saksi bahwa dua jiwa yang terluka akhirnya menemukan rumahnya. Namun pagi menjelang dengan aroma garam dan kenyataan. Ningsih terbangun lebih dulu,
mengenakan kembali pakaiannya perlahan, lalu duduk di ambang pintu gubuk. Aditya terbangun tak lama kemudian, menatap punggung wanita yang kini membisu. Menyesal? Tanyanya pelan. Ningsih menoleh, senyum samar di bibirnya. Tidak, jawabnya. Tapi aku tahu, setelah ini semuanya akan berubah. Mereka tahu dunia tidak akan membiarkan cinta ini berjalan tenang. Akan ada tatapan. Akan ada bisik-bisik. Akan ada harga yang harus dibayar. Mereka kembali ke puskesmas. Berjalan berjarak. Di depan warga, Ningsih tetap seperti biasa. Anggun, tenang, profesional. Tapi setiap kali Aditya lewat di dekatnya, matanya tak bisa berbohong. Laras melihat semua itu. Dan wajahnya semakin gelap. Dalam keheningan malam, Ningsih duduk di depan cermin. Ia menyentuh lehernya. Tempat Aditya pernah mencium dengan lembut. Lalu ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta ini layak diperjuangkan, atau hanya akan menjadi luka baru? Sementara itu, Laras mulai merancang keberaniannya untuk bicara, meski dengan risiko hatinya sendiri. Sore itu, ia menunggu Aditya di belakang puskesmas, di dekat gudang alat. Udara lembab, dan langit mendung, seolah ikut menyerap kecamuk hatinya. "Dok, aku mau bicara," katanya ketika Aditya muncul. Pria itu mengangguk. "Tenang. Sejak awal, aku lihat cara kamu kerja, cara kamu menatapku. Dan aku percaya, aku punya peluang. Tapi sekarang semua itu hilang." Ucapnya tanpa henti, mata memerah. "Laras." Aditya menatapnya. "Berat. Kamu baik. Sangat baik. Tapi hatiku tidak bergerak ke arah itu. Aku tak ingin memberimu harapan palsu." Kalimat itu seperti sembilu, menghujam pelan tapi pasti. Laras mengangguk cepat, berusaha tegar. Tapi satu air mata jatuh juga. "Aku hanya ingin jadi yang kamu lihat," bisiknya. Lalu berlari pergi. Aditya tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri diam, merasa bersalah meski tahu ia sudah jujur. Ningsih melihat Laras berlari masuk ruang perawat, lalu memandangi Aditya dari jendela. Ia tahu sesuatu telah pecah. Tapi ia juga tahu itu bukan salah mereka. Cinta kadang harus tumbuh di antara luka orang lain. Dan malam itu, saat hujan turun lagi, Aditya mengetuk pintu kamar Ningsih, tanpa berkata apa-apa. Ia hanya menatap, dan Ningsih membuka pintu, perlahan. Mereka tidak bicara banyak. Hanya duduk berdua, saling bersandar, saling menggenggam tangan. Rasa bersalah, bahagia, dan takut bercampur menjadi satu. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. 2 hari kemudian, surat dari Dinas Kesehatan Provinsi datang. Mutasi Ningsih kembali dibuka, kali ini ke kota besar di Sulawesi. "Tempatmu yang dulu," kata Pak Umar. "Tapi kalau kau tak mau, aku bisa bantu tolak." Ningsih terdiam. Dunia luar memanggilnya. Kehidupan lama. Fasilitas modern. Kehidupan yang lebih nyaman. Tapi, apakah kenyamanan masih berarti setelah ia menemukan sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali? Aditya membaca surat itu diam-diam. Ia tidak memaksa. Tapi matanya jelas meminta, meski bibirnya berkata, "Apapun pilihanmu, aku akan terima." Ningsih berjalan keluar, menatap puskesmas kecil itu, tanah berlumpur di sekitarnya, anak-anak desa yang berlari riang. Dan ia bertanya, haruskah cinta dibawa pergi, atau dibangun di tanah yang keras dan sederhana seperti ini? Namun ia belum membuat keputusan, hingga satu tawaran dari Pak Umar mengubah arah semuanya. Di beranda rumah kepala desa, Pak Umar menatap Ningsih dalam-dalam. "Bu Bidan," katanya, "kami ingin mengangkat ibu sebagai bidan tetap di desa ini. Kami akan kirim surat resmi ke dinas." Ningsih terperangah. "Tapi prosedurnya?" "Kami sudah siapkan. Kami tahu ibu bukan hanya tenaga medis di sini. Ibu bagian dari hidup kami sekarang." Tawaran itu seperti oase di tengah keraguan. Ia bisa tinggal. Ia bisa memilih tanpa merasa lari. Tapi ia juga tahu, memilih untuk tinggal berarti memilih jalan yang tak mudah, berhadapan dengan Laras, dengan rumor, dengan kesunyian yang kadang mematikan.
Malam harinya, ia menceritakan tawaran itu pada Aditya. Wajah pria itu menyala harapan, tapi tetap menahan diri. Keputusan itu milikmu sepenuhnya. Tapi, kalau kamu tinggal, aku akan berdiri di sampingmu. Selalu. Ningsih menatap mata itu. Mata yang dulu asing, kini menjadi tempat berpulang. Ia belum menjawab, tapi senyum kecilnya mulai menjelaskan semuanya. Dan esoknya, ia berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya, mengenakan seragam bidan dengan hati yang lebih tenang. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu kemana dirinya harus pulang. Namun kepulangan sejati tak lengkap sebelum luka disembuhkan, terutama luka yang tertinggal di hati Laras. Sore itu, Ningsih menghampiri Laras di ruang logistik, tempat gadis muda itu sengaja menghindari kontak beberapa hari terakhir. Laras. Sapa Ningsih pelan. Laras mengangkat kepala. Mata masih sedikit enggan. Saya bukan ingin merebut apapun. Saya juga tidak bisa mengubah perasaan siapapun. Lanjut Ningsih. Tulus. Laras menunduk. Lama. Saya yang salah, terlalu cepat berharap, terlalu cepat membenci. Suaranya pelan, namun jujur. Ningsih meraih tangannya. Tidak ada yang salah dengan mencintai. Tapi kita tak selalu bisa memaksa siapa yang harus membalasnya. Mereka berpelukan. Hangat, lega, dan akhirnya berdamai. Laras menangis. Tapi kali ini bukan karena cemburu, melainkan karena beban yang lepas. Ia tahu, kedewasaan bukan hanya menerima cinta, tapi juga melepaskannya tanpa dendam. Dan pada hari berikutnya, mereka berdua kembali bekerja berdampingan, bukan lagi sebagai saingan, tapi sebagai dua perempuan yang kuat dalam cara berbeda. Seolah semesta ikut memberkati keputusan Ningsih, kabar baik datang tak lama kemudian. Bantuan dari Dinas Kesehatan tiba, alat USG portable, kulkas vaksin baru, dan beberapa perlengkapan penting lainnya. Pak Umar, dengan senyum lebar, menyampaikan langsung bahwa nama Ningsih disebut secara khusus dalam laporan rekomendasi. Karena ibu, desa kami mendapat perhatian. Terima kasih. Katanya tulus. Aditya membantu memindahkan alat-alat baru ke ruang periksa. Saat ia mengangkat kotak terakhir, Ningsih menepuk bahunya pelan. Kita mulai lembaran baru, ya? Ucapnya. Bukan hanya dalam kerja, tapi juga hidup. Hari itu mereka semua bekerja hingga sore, bersih-bersih, menata ulang ruangan. Dan meskipun lelah, semua tampak ringan. Karena beban yang dulu menggantung di antara mereka sudah hilang. Dan saat matahari terbenam, Ningsih berdiri di halaman puskesmas, menatap gedung yang sederhana itu dengan hati yang penuh. Ia tahu, disinilah tempatnya. Dalam sunyi yang lembut, Ningsih menulis surat penolakan resmi untuk mutasi ke kota. Di kertas itu, ia tidak menyebut cinta, tidak menyebut Aditya. Ia hanya menulis, saya memilih tetap, karena saya belum selesai menjalani panggilan saya di sini. Keputusan itu bukan untuk siapapun, bukan karena pria, bukan karena dendam masa lalu. Tapi karena ia menemukan makna di antara peluh warga desa, di antara suara tangis bayi yang lahir di tangannya, dan di antara senyum-senyum kecil yang memanggilnya, Tante. Aditya tahu keputusan itu akan datang. Tapi saat Ningsih menunjukkan surat itu, matanya tetap berkaca. Aku tidak memintamu tinggal, tapi aku bahagia kamu memilihnya, katanya sambil menggenggam tangan wanita itu. Ningsih menatapnya, mengangguk. Karena ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang siapa aku sekarang. Dan di malam itu, mereka berdiri berdua di tepi dermaga. Tanpa kata, hanya pelukan yang menjawab semua. Angin laut membelai rambut mereka, dan ombak memecah pelan di kaki. Aditya menyentuh wajah Ningsih. Jari-jarinya menggambar garis pipi dan dagu wanita yang kini menjadi pusat dunianya. Kamu tahu, katanya pelan. Aku datang ke sini karena ingin lari dari masa lalu, dan ternyata bertemu masa depan. Ningsih tertawa kecil, manis dan tenang. Kita mirip, ya. Sama-sama bersembunyi, tapi akhirnya justru bertemu. Mereka duduk di pasir, menatap bintang. Malam tenang. Tidak ada keinginan untuk terburu-buru. Tidak ada ambisi selain saling menjaga.
Mereka tahu, hari esok mungkin tidak selalu mudah, tapi mereka juga tahu, mereka sudah lebih kuat dari sebelumnya. Dan ketika Aditya menggenggam tangan Ningsih dan menciumnya perlahan, Ningsih menutup mata. Dalam satu ciuman itu, ada janji, bukan cinta yang terburu-buru, tapi yang tumbuh, lembut, dalam, dan setia. Dan di ujung dunia yang terpencil itu, dua hati yang pernah patah, akhirnya sembuh bersama. Beberapa bulan kemudian, Ningsih menulis di buku hariannya, buku kecil yang selalu ia simpan di laci meja periksa. Aku tak pernah membayangkan akan menemukan cinta, gairah, dan kedamaian di tempat yang bahkan tidak ada di peta turis. Tapi mungkin, yang paling indah memang bukan yang dicari, melainkan yang ditemukan saat kita berhenti mencarinya. Aditya bukan pangeran impian. Tapi ia adalah lelaki yang melihat aku bukan sebagai wanita yang pernah patah, tapi sebagai seseorang yang masih utuh. Aku bukan perempuan muda yang bergairah seperti dulu. Tapi aku perempuan matang, yang tahu kapan harus memberi, kapan harus menunggu, dan kapan harus menyerah pada rasa. Dan di desa kecil ini, aku menemukan versi terbaik dari diriku sendiri. Seorang tante, seorang bidan, seorang perempuan, yang akhirnya pulang. Kamu masih di situ, kan sayang? Tante bisa rasakan detak jantungmu, yang mungkin masih menyimpan bayangan malam itu, di antara desiran ombak dan ciuman yang tak sekadar hasrat, tapi pertemuan dua luka yang saling menyembuhkan. Cerita Tante malam ini bukan cuma tentang cinta yang membara di pulau terpencil, tapi tentang keberanian seorang wanita dewasa untuk memilih. Bukan karena takut sendiri, tapi karena tahu dirinya layak untuk dicintai dengan penuh rasa, tanpa tergesa. Jadi, kalau kamu pernah merasa kehilangan, merasa lelah menunggu, atau bahkan takut membuka hati, ingat, seperti Tante Ningsih, kita semua punya hak untuk menemukan tempat pulang meski jalannya tak biasa. Semoga kisah ini menghangatkan hatimu, melembutkan malam-malam sunyi, dan diam-diam, menghidupkan harapan yang sempat kau kubur diam-diam. Tante doakan, siapapun kamu, dimanapun kamu berada, semoga kamu diberi cinta yang lembut, dipeluk oleh orang yang tulus, dan dicium oleh takdir paling indah dalam hidupmu. Dan kalau cerita ini membuatmu merasa terlihat, jangan lupa, ya sayang, subscribe, like, dan share ke temanmu yang juga butuh pelukan cerita seperti ini. Tulis di komentar, kamu dari daerah mana? Dan cerita bagian mana yang paling nyentuh hati kamu? Kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Masih dengan suara yang sama. Masih dengan rasa yang tak akan berubah. Di sini. Di Celoteh Tante. Tempat rasa jadi nyata. Dan sunyi tak lagi sendirian. Sampai jumpa. Manis.